Besoknya berusaha buat klarifikasi, diminta tolong juga sama mama. Sok, Uya coba kamu tanya sebenarnya apa sih yang terjadi. Karena si Ustadz ini tuh dia bisa tahu kejadian apapun yang terjadi pas dia posisi nggak sadar. Itu ditanyain, dia jelasin lah ke gua. Dia jelasinnya gini, itu tuh tangan dia bilang. Cuma memang si makhluknya itu basah. Udah ditepak nih seorang-seorang. Dari mulai yang satu dulu nih. Sok jadi tuh, jadi gak emang diem. Karena apa? Sebelumnya kita gini, kita duduk sila sambil ngezikir ya Wahabu, ya Wahabu, ya Wahabu, ya Wahabu, ya Wahabu, terus aja. Di saat lagi zikiran kayak gitu, kan posisi gelap, kita cuma bisa ngedenger dong. Pintu tuh kebuka, kayak ada orang masuk, tapi suara teplakan kakinya tuh bukan di lantai tapi di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang dan sahabat Lonceng. Beberapa hari yang lalu kita ngupload video tentang dukun berkedok ustadz yang narasumbernya itu Teh Cika. Jadi waktu itu Teh Cika cerita panjang banget tuh kejadian-kejadian spiritual yang dia alamin. Nah, malam ini narasumber gue ini masih ada hubungannya sama Teh Cika juga. Begitupun ceritanya. Sebelumnya kenalan dulu sama narasumbernya, udah ada di sebelah gua. Auya, halo A. Auya ini siapanya Teh Cika nih? Boleh kasih tahu sahabat Lonceng nggak? Gua keponakannya Teh Cika. Oke, ponakannya Teh Cika nih. Habis Teh Cika yang cerita, sekarang Auya cerita nih dari POV-nya Auya. Kenapa nih Auya yang ceritakan di bawah banyak nih, ada namanya, ada yang lain. Kenapa Auya yang cerita? Boleh kasih tahu nggak? Karena mungkin bukan secara kebetulan kali ya. Emang gue yang paling deket sama si beliau ini. Si Ustadz ini yang paling deket, tahu kesehariannya, seluk-beluk ilmunya apa aja. Wah, tek-teknik segala macamnya, pokoknya gue paling deket dah. Lu yang paling tahu ya. Paling sering ketemu juga. Dan katanya juga lu nih ya yang emang pertama kali ngenalin ini ke Teh Cika ya, ngenalin Ustadz ini ke Teh Cika ya. Oke. Ya. Berarti lu lebih lama duluan nih, lebih ikut duluan dibanding Teh Cika. Oke, kayak menarik. Oke, berarti di cerita kali ini bener-bener pure kejadian yang lu alamin pribadi nih ya, yang emang belum sempat diceritain Teh Cika ya pastinya. Dan sahabat Lonceng yang penasaran sama cerita dari Auya, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Oke, Auya, langsung kita mulai ya ceritanya. Gas. Waktu itu masih kuliah kan, emang semester 3. Kuliah masih semester 3. Posisi emang orang tua tuh pebisnis. Emang bergerak di bidang kesehatan. Bantu banyak orang. Oke. Dari udah bantu banyak orang itu tuh ada salah satu pasien. Kalau pasien sih bukan pasien ya, lebih tepatnya kayak konsumen. Konsumen ini dia beli terus barang ke kita, tapi kok kayak nggak sembuh-sembuh. Ngelihat dari testimoni orang tua juga kan bagus-bagus, tapi kok ini nggak sembuh-sembuh. Dan kebetulan banget emang temennya bokap sama nyokap, emang temen SD, temen dekat mereka lah. Orang tua aku tuh ke Rancaikek, berusaha buat ketemu lagi sama dulu emang, berarti kalau gue manggilnya emang kali ya. Emang yang emang kebetulan dia orang bisa, yang suka bantuin kita kalau dulu ada
buat bersihin rumah, atau buat kayak dulu waktu gue lagi SMP diganggu sama yang macam-macam lah yang kayak gitu-gitu lah, itu beliau lah yang bantuin. Pas udah ketemu si emang ini tuh dia malah ngenalin mama sama bilangnya guru apalah, guru ngaji kah gitu atau guru apa, soalnya kan kayak emang dia kemasuk orang yang bisa. Tapi untuk mengobati yang simpel-simpelnya itu dia bisa, dan gak pernah ada yang namanya minta bayaran. Nah itu yang manjang dari semenjak gue belum lahir sampai gue segede gini. Nah itu tuh makanya sampai sekarang manjang terus. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, butuh bantuan atau mau minta tolong, itu pasti ke dia aja. Pas udah nyampe ke Rancaikek itu dikenalin sama guru yang tadi gue bilang. Pas dikenalin sama guru itu, mama papa bilang nih, wah ini orang kayaknya lebih sakti dari Emang gitu kan. Bukan lebih sakti lah, lebih bisa kata Emang gitu. Ini mau Emang jadiin guru lah, biar kata umurnya lebih rendah daripada Emang juga. Dah umur mah cuma angka gitu, umur hanya sekedar angka. Gue belum tahu itu ustadz ya, gue tau aja ya guru aja gitu, ya guru apalah. Emang nggak nyari gue ngaji lagi gitu, udah segede gini, udah ikut aja. Ya udah akhirnya ikut. Pas udah nyampe sana, nah ini awal first impression yang paling nggak enak buat gue terima. Pertama kali ketemu itu kan gue nggak kenal sama banyak orang ya, baru pertama kali ketemu banget. Jadi di situ emang kayak mau ngadain pengajian sih, emang ngomongnya mau ngadain pengajian, ketemu sama guru kayak gitu. Itu ada sekitar 7 orang, termasuk gue, mama, papa, sama Emang, sama gurunya. Totalnya jadi ada bertujuh aja. Itu kan berarti gue nggak kenal sama si guru ini sama sisanya yang lain nih, sama sisanya yang lain. Si gurunya bilang, coba kamu siapa namanya? Saya si Laing teh ngaran. Nama kamu tuh siapa? Kenalan lah, Abel. Nama panjang apa? Sebut lah nama panjang Abel Satria Dika Wijaya Surya. Terus akhirnya dia kayak, "Yok coba duduk sila istighfar," dia bilang. Akhirnya gue sila tuh. Gue sila, resep nih. Gue sila. Terus udah gue sila gitu, dia nyuruh gue buat istighfar aja terus. Terus dia kayak ngolesin entah itu minyak apa ke belakang leher. Dan itu minyak panas banget. Itu dia cuma dioles gitu doang. Kayak cuma dioles set gitu doang. Awalnya nggak kerasa panas. Panas gak? Pas dia nanya, panas tuh? Oh panas Ya mau nggak mau kan, panas. Panas selain unjang anjing, cina sok istighfar. Kata si guru ini teh. Astagfirullah, istighfar. Akhirnya sama dia ditiup. Hilang lah ceritanya, si panas itu udah nggak ada lagi. Itu gue masih belum ngerti ngapain sih gitu kan, gue digituin depan banyak orang yang gue nggak kenal. Ya kan, freak banget gitu. Gue mikir apalah. Dari situ tiba-tiba dia ngomong ceplos, aib gue dibongkar sama dia. Aib gue dia bongkar depan mama, papa, dan orang-orang yang gue nggak kenal di situ. Yang itu tuh cuma gue yang tahu lah. Ya ini yang diceritain Teh Cika. Iya, ini cuma gue yang tahu. Gak ada lah yang tahu gitu ibaratnya. Dan ini orang baru pertama ketemu, gue kenal aja kagak. Tapi ini orang kok bisa tahu? Dan itu dia nanya, nggak beres nanya di situ doang, sama detail-detailnya dia sebutin. Dan itu depan banyak orang, bukan by person pribadi gitu nggak. Ya gue mau bohong udah terlanjur kan. Gue mau bohong, ngeliat mama papa udah kayak, ya udahlah, ya enggak ya udah iya. Tah gitu enggak jujur, tong disusumput, udah gitu aja jujur, nggak usah disembunyiin, kata dia. Ya gue diem lah. Wah stone gitu, benar-benar gak bisa ngapa-ngapain lah, kayak deg-degan tuh kan gue. Mau dibongkar apa lagi nih gue nih? Apa gue di sini cuma buat disidang nih? Tapi semua yang dia sebut itu bener ya, nggak ada yang miss ya? Nggak ada yang miss. Detail-detailnya juga yang... Untungnya detailnya nggak terlalu jauh, tapi itu persis banget. Persis, dan emang mau disembunyiin pun, mama papa gue tahu waktu gue keluar, gue kemana tahu, cuma nggak tahu gue ngapainnya. Nah itu tuh yang dia bongkar di situ. Anjay. Ya gue mau kepalang malu, tapi ya udah deh, itu mau gimana lagi kan. Dan dari situ gue pikir, wah ini orang sakti kok bisa gini.
Nah, ada yang tadi kalau misalkan udah diceritain yang namanya ubudiyah itu akhirnya dia jelasin. Orang itu ada proses yang namanya ubudiyah baru diruqyah. Apa itu ubudiyah? Ubudiyah itu adalah rekaman amaliyah kita di masa lalu. Dosa besar apa yang kita lakuin, kesalahan terbesar apa yang pernah kita buat. Itu sama dia itu bisa diubudiyah. Jadi dia bisa tahu tuh rekaman-rekaman kita ke belakang kayak apaan. Itu yang pertama. Mulailah sholawatan tawasulan, pengajian biasa. Kayak gitu, sholawatan tawasulan biasa. Gue pikir beres. Curiganya gue ngapain sih bawa koper? Gue kira mau edukasi gitu kan, koper dibuka isinya peralatan-peralatan buat edukasi gitu, mama apa. Ternyata bukan, itu koper kosong. Ngapain sih bawa koper? Udah ikut aja, mau punya duit gak? Curiga dong. Ngapain nanya-nanya punya, ya pengen lah, kayak gue bilang gitu dah. Ya udah sok ikut aja dulu. Gue udah curiga kan, wah apa nih? Adalah sesi setelah sholawatan tawasulan itu kita ada yang namanya dia mau yuk kita kumpul bareng-bareng. Itu nggak ada briefing dulu. Gue bener-bener nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba diajak, lampu dimatiin, kita semua duduk ngelingkar. Berarti tadi 7 orang itu kita muter. Ngelingkar. Ini si gurunya, ya berat kata ini gurunya, ini gua, nah ini emang baru aja di sini sisanya. Posisi gue benar-benar di sebelah dia aja. Dan itu dia yang nyuruh. Abel sok coba sini. Duduk di sini, dia bilang. Yaudah, ya mau udah kepalang ya mau gimana gitu. Takut juga kan gue, yaudah ikut. Akhirnya pas sudah duduk, lampu semua dimatiin, mulailah tuh dia. Dia kayak ngatur nafas, dia keluarin buang keluar nafas. Sudah lama, nggak berapa lama dia kayak kemasukan tuh. Awal pertama dia kemasukan, dia terus kayak gitu. Ya. Dia kayak gitu-gitu. Terus akhirnya masuk. Baru aja dia ngucapin salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tuh suaranya kayak lembut, bener-bener kayak bukan dia aja. Bener-bener kayak orang lain. Orangnya kemasukan. Ya gue kan mikir ini mau ngapain sih? Ini mau ngapain dah? Oh, ternyata diperkenalkan sama orang-orang zaman dulu yang katanya sekelas para wali, yang katanya membantu untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia, di Jawa Barat. Nah, diceritain tuh di situ perkenalan. Kalau itu waktu itu yang pertama datang namanya gue kenal Raden Rahmat. Katanya Raden Rahmat ini orang tuanya beliau, almarhumnya. Almarhumnya ini yang membukakan jalan untuk bisa ketemu sama Eyang Raden Wijaya Kusuma. Gitu. Eyang Raden Wijaya Kusuma inilah yang menjanjikan bahwa kita itu bisa mendapatkan harta gaib. Tapi dengan cara yang halus, dengan cara yang baik, karena ini itu katanya rezeki marifat. Rezeki marifat itu rezeki yang suci lah, yang nggak kekotorin sama rezeki kotor lainnya lah ibaratnya. Bukan kayak uang hasil slot atau hasil judi, hasil maling gitu atau apa, enggak. Adalah gue ikutin aja alurnya kemana. Ternyata emang caranya tuh dengan tanya jawab. Jadi kita dikasih pertanyaan, kita bisa jawab, ya udah duitnya cair. Oh gitu. Intinya gitu. Tapi memang syaratnya adalah ibadah kita harus bagus. Ibadah sholatnya 5 waktunya lah, sunahnya lah. Pokoknya ibadah tuh bukan hanya sekedar sholatnya, tapi emang kayak relasi kita sama manusia juga emang harus bagus gitu. Di sini yang tadinya gue jarang sholat, itu sholatnya jadi rajin. Tapi di situ gue udah kayak punya pikiran gini nih. Gue yang tadinya nggak pernah sholat, itu jadi rajin sholat. Tapi yang gue nggak mau adalah gue rajin sholat 5 waktu nih, bukan karena gue takut sama Allahnya, tapi karena gue takut gak dapat bagian ini duitnya. Oh yes. Gitu. Jadi, gue belum sholat subuh, kelewat. Wah, karena dulu diomonginnya gini, kita dikasih jatah itu 1 M. Kalau misalkan dari 1 orang katanya ada yang meninggalkan 1 sholat, itu dikuranginnya 10 juta men. Jadi taruh aja gue misalkan dari 1 hari itu gue nggak sholat, bener-bener nggak sholat nih 5 waktu.
ya hilangnya 50 juta. Jadi dari 1 miliar itu berarti berkurangnya tinggal sisa 950 juta gitu kan. Nah, gue penasaran dong, ini benar gak sih? Karena emang singkat cerita emang dia buktiin lah si koper itu dia isi penuh full sama duit, cuman emang belum hak milik gitu. Emang dia cuma menunjukin ini loh, rezeki suci itu ada. Kalian nggak harus kayak datang ke pesugihan nyari dukun, kalian numbalin monyet, numbalin sapi, babi, jaga lilin segala macam, kalian capek-capek kayak gitu musyrik, menduakan Allah juga. Kalian nggak usah kayak gitu-gitu. Bahkan kalian kerja 8 jam dari pagi sampai malam pun belum tentu kalian bisa dapat uang sebanyak ini hanya dengan duduk sila. Oke. Nah, siapa yang nggak mau dong? Kan gitu ya. Cuman itu pantangannya, waktu itu dikasihnya pantangannya itu. Sekali nggak sholat berkurangnya 10 juta. Oke. Pada hari selanjutnya, pas gue ikut lagi, itu mau kasih guru itu, mau kasih ustadz si beliau itu udah nggak enak, udah mumet, udah pucet. Gue mikir, wah, habiskah duitnya gitu. Gue mikir gitu kan. Salawatan tawasulan dimulai, nggak banyak basa-basi, lampu dimatiin lagi, jepret-jepret, kumpul lah lagi. Pas udah kumpul lagi, uangnya habis bro. Uangnya habis. Ternyata yang nggak sholat bukan gua doang. Banyak lah. Banyak. Termasuk bapak gua juga kagak sholat. Ketambah itu kan ada 7 orang. Waktu itu selang dari pengajian pertama tuh sampai ke hari selanjutnya itu selang 3 hari. Berarti gua nggak sholat 3 hari tuh. Berarti 15 waktu tuh gua nggak sholat. Berarti 150 juta tuh habis. Sama gua doang tuh. Kali yang lain. Ya. Ternyata yang lain juga ada yang sama. Habis, cok. Anjir, habis. Oh, berarti bener. Terbukti tuh. Terbukti. Nah, yang masuk ke badan beliau ini, yang ini ngomong. Sok yakinin, sok yakinkan, da telila diuk mah, sok yakinin, da duduk mah nggak lama. Worth it lah, kalau di worth itin mah. Kalian duduk nggak lama, malah masih silaturahmi, memperkuat tali persaudaraan dan ibadah juga kan, gitu, memanjangkan umur kan. Kalau kita banyak silaturahmi katanya gitu. Iya juga sih bener gitu. Ayo udahlah kalau gitu. Dari situ tuh gue mulai rajin buat sholat. Tapi ya itu gue rajin sholat karena gue takut duitnya habis lagi. Bukan karena Allah. Bukan karena Allahnya. Dan itu terjadi hampir ke setiap orang termasuk bapak gue juga. Karena yang paling semangat dan antusias tuh waktu itu papa. Papa antusias banget karena siapa sih yang emang nggak butuh duit, ibaratnya kan siapa yang nggak pengen bagi-bagi lah gitu. Dan di Ranca Ekek tuh kita perkumpulan itu sampai waktu 1 tahun, belum ke keluarga Lengkong, belum ke Bandung ya, belum ngajak Tecika, belum ngajak nenek, abah. Oh itu Tecika belum tuh ya? Belum itu. Tecika ya. Iya itu belum, dia belum diajak. Nah di situ tipisnya kesalahan di sini itu bukan cuman sholat, berbuat zina, berbuat zolim, dosa-dosa besar itu benar-benar yang namanya bisa mutusin tali silaturahmi antara kita dan kegedean ini. Nah tadi kalau nggak salah Tecika tuh ceritakan yang gue bikin masalah gede, yang akhirnya nggak bisa lagi ketemu. Nah ini nih gini ceritanya, gue bikin masalah gede lah inti ceritanya gitu. Gue bikin masalah gede dan akhirnya pas kumpul, di kumpulan terakhir gue kira emang gak bakal ketemu lagi. Emang tuh dalam jangka waktu panjang emang ibadah gue jadi bagus, gue banyak sunnah banyak yang gue jalanin. Itu belum tahu ilmu-ilmu segala macam tuh, masih kayak cuman bayi silaturahmi dengan iming-iming duit. Kita belum lihat kesaktiannya belum terlalu dimunculin lah sama dia. Dia bilang bahwa karena dosa gue ini kita itu nggak akan bisa ketemu lagi, bener-bener amit mundur. Nggak bisa ketemu sama kegedean-kegedeannya ini. Si yang ya bahkan eyangnya sendiri yang mutusin tali silaturahmi bahwa dia nggak mau lagi lihat muka gue, gitu. Aing hoream nih banget sih aing, gitu. Gue udah males lihat muka lu, terus udah aja beres dia keluar. Ditahan. Detik itu juga, waktu itu kita tuh mau dijanjiin bahwa mau dikasih duitnya itu dengan cuma-cuma sebesar 1 dilon. 1 dilon tuh berarti 1000 triliun. 1 orang. Ibarat
Kata lunas utang Indonesia, Cok. Nah, sementara kita juga udah dikasih tahu bahwa itu uang tuh nggak akan habis 7 turunan. Jadi misalkan satu orang ngeluarin dari koper, nanti itu koper ada lagi. Nanti satu orang ngambil lagi, itu bakal ada lagi. Nanti jadi bakal terus keisi. Nah itu tuh awal dibuktiinnya apa? Yang tadi Teh Cika pernah udah ceritain. Ya waktu pas dibuka kosong, tutup, digebrak, ada lagi. Ada duit. Ada duit. Dan itu emang udah dijanjiin, udah diiming-iming bahwa itu duit nggak akan habis-habis. Nah itulah ini awal permasalahan yang bikin kenapa sih bisa sampai selama ini sampai berjalan 4 tahun tuh sebenarnya apa sih yang dikejar? Nah pindahlah setelah gue bikin masalah gede itu di Rancaikek, pindahlah jadi ke Lengkong di Bandung. Yang dari Rancaikek pindah ke Bandung dengan yang tadi siapa tahu kalau keluarga diajak itu bisa lebih nambah lagi berkahnya. Nah di situ barulah mulai Teh Cika ikut, abah kakek ikut, abu juga waktu masih ada nenek itu ikut, semuanya jadi ikut. Ini orang bukan cuma sekedar bisa munculin duit gitu aja, karena kalau misalkan yang gue lihat ya, itu duit bukan dia yang munculin, tapi anteknya dia yang munculin. Jin ya, dalam tanda kutip jin lah. Bukan dianya. Gue belum lihat dong kesaktian dia apa. Gue belum lihat juga ini orang selain tahu aib orang gitu, bisa apa lagi sih dia. Nggak berapa lama dia nelfon, gue posisi lagi main sama temen. Woi, didinya boga bakat jang ngubaran, edek mual. Kamu punya bakat untuk ngobatin orang, mau nggak? Sementara gue udah tahu ini orang spesialis santet, spesialis ngobatin kayak gitu-gitu kan ngeri juga ya. Nggak dulu deh gitu. Pertanyaan sama hiji, edek mual. Pertanyaannya cuma satu, mau atau enggak? Ya udah deh, karena gue satu sisi ngelihat orang tua gue antusias sama dia, gue juga satu sisi harus nurut juga sama orang tua gue ya. Akhirnya ya udah, ayeuna keur di mana? Keur ulin. Sekarang lagi di mana? Lagi main. Sok ka dia geuat, sok kesini cepet. Akhirnya ke Rancaikek lah. Itu dia cuman posisi dia nyeker pas lagi ketemu, ngajak salaman sama gue, itu dia nyetrum tangannya. Salaman begini dia nyetrum aja. Nggak dilepas-lepas. Kok bisa? Nah dari situ mulai. Waktu itu manggilnya masih Tad ya, masih Ustadz. Tad, apaan nih? Tah ini, sok mau belajar gak? Di situ gue kira emang benar bisa gue pelajari secara bersih. Secara rapi bersih itu apa? Benar-benar pakai amalan, benar-benar pakai puasa lah. Kayak gitu. Ternyata setelah ini semua kebongkar, bapak gua tuh bayar duit ke beliau. Mahar. Oh, ada maharnya. Ada maharnya untuk membeli si ilmu setrum ini. Kayak gitu. Tapi ini si papa nggak mau ngomong. Yang penting sok kamu yang penting pelajarin aja. Karena emang setakjub itu kan. Sok yang penting sok pelajarin aja. Nggak usah dipikirin. Yang penting sok kamu mah kalau mau kesini ntar diantar. Atau sok pakai motor bawa. Bener-bener dapat dorongan aja dari orang tua. Bener-bener dipusuk kalau mau belajar, ayo belajar. Disitulah mulai belajar yang namanya ilmu setrum. Pakai tenaga dalam. Wah bener itu. Jadi awal mulanya itu kayak di terminal. Itu dia pakai kabel yang langsung serabut kanan sama kiri plus sama minus. Itu kalau cuma dipegang plusnya doang, kagak bakal nyetrum ya. Tapi kalau minusnya ikut dipegang juga, udah pasti dong nyetrum. Udah pasti nyetrum. Latihan gua minimal 5 detik aja itu ditahan. Sementara pas dipegang juga udah langsung lepas lagi. Nah itu latihannya begitu terus. Ibarat kata kayak ngecas dibilang. Selain latihan kayak gitu, dia juga tetap ngasih amalan. Amalan untuk dizikirin. Untungnya karena gue kan lahir hari Selasa, ngikutinnya wadal. Karena Selasa simbolnya 3, jadi gue diwajibinnya 3.333. Kalau misalkan hari Minggu 5.555. Sabtu tuh paling kadar. Teh Cika Sabtu. Amalan dia paling banyak 9.999. Kayak gitu. Nah gue karena paling sedikit hari Selasa, paling cepat juga nerapnya. Ini ilmu papa juga sempat ikut mempelajari
tapi lebih cepatnya turunnya ke gue 3.333 sampai akhirnya bisa, dan disitulah gue udah mulai dapat banyak pasien. Di situ gue udah mulai dapat banyak pasien. Sementara dia ngajarinnya ini, sok sing bisa mawana, sing bisa makena, sok yang bisa bawanya, yang bisa pakai ilmunya, jangan disalahgunakan. Itu dia yang ngomong loh ya. Dia ngomong. Dia juga yang bilang jangan diperjualbelikan. Ada yang ngasih terima, kalau dia nggak ngasih jangan minta. Oke, itu syaratnya. Itu syarat. Itu dia yang ngomong ya. Itu dia yang ngomong loh. Dan bener, ketika lu nyembuhin orang itu lu nggak minta apapun. Nggak minta apapun, tapi emang mereka yang banyak kasih. Oke. Wah, moga-moga ini kalau misalkan ada yang nonton ya, alhamdulillah, maaf sudah tidak buka praktek, sudah sangat ditutup karena gue udah nggak mau. Di awal itu penyakit normal gitu loh, kayak cuma orang flu, vertigo, pusing, masuk angin, sakit-sakit badan, kayak cuma gitu-gitu doang. Tapi makin kesini itu makin jam terbang kali ya, maksudnya. Makin kesini makin diliatin bahwa orang sakit itu nggak selalu sakit medis. Oke. Ada yang non medis gitu. Nah ini menarik sih emang, cuman capeknya ke gua. Capeknya apa? Yang namanya non medis kan jam terbang gua baru mulai tuh. Gua belum kayak di yang expert gimana gitu, enggak. Otomatis gua nggak tahu dong harus gimana kalau misalkan gua ngobatin orang nih yang ternyata ini orang punya history non medis. Tapi diobatinnya sama gua nih, gua nggak tahu apa-apa. Taunya kapan? Pas udah kelar. Di rumah itu ada yang namanya sedekah Jumat. Sedekah Jumat itu sedekah air kita di rumah. Sedekah air di rumah. Nah, sambil sedekah air, mereka yang ngambilin air ke rumah itu diterapi sama gua. Oke. Berarti kan plus-plus tuh. Dari sekian banyak, selang berbulan-bulan, 2 bulan gitu kalau nggak salah, itu dikerasanya di bulan ketiga. Di bulan ketiga, pas gua abis ngobatin, kakek gua sakit. Guanya enggak. Beres gua ngobatin orang, adik gua sakit. Beres gua ngobatin siapa lagi? Emak gua sakit. Waduh. Sampai ke TCK-TCK-nya ikut kena. Sampai akhirnya itu satu rumah sakit, tapi gua doang yang enggak. Akhirnya mau nggak mau nanya dong. Karena ini kita, gua berusaha singkat ya. Karena ini kita pokoknya dari semenjak hari pertama kali ketemu sama si Ustadz ini, sampai gua bisa, itu kita selalu ada yang namanya pengajian, itu pasti ada. Jadi hal-hal yang gua jalani ini tuh diikuti dengan iming-iming duit itu terus berjalan. Dan selama lu pengajian itu lu selalu keluar duit juga ya sekeluarga ya? Iya. Ngasih sajen yang dibilang Kak Cika itu ya? Itu mah udah wajib. Dia bilang yang namanya penyakit itu ada non medis dan medis. Nah ini dia baru kasih tahu pas gua udah terjun. Iya. Pas keluarga gua udah sakit, baru dia mulai ngomong. Nah si eyang-eyang ini marahinnya jadi ke gua. Ngomongnya apa? Gua ngarau ke siku, egois. Semua orang gua obatin gak disortir. Ibarat kata gini, dokter mana sih yang mau nolak pasiennya? Paling di reschedule, ya gak? Iya. Gitu kan? Sementara gua dokter bukan. Gua masih awam lah. Gua juga belajar bener-bener dari bawah, dari nol. Dan ternyata selama gua ngobatin banyak gitu, sekumpulan banyak orang, itu tuh bukan cuma yang datang ke rumah, kadang ada yang gua samperin. Oke. Ada yang gua samperin. Mau dibayar atau enggak, datang aja dulu deh. Karena emang niatnya bantuin orang. Kayak gitu. Setiap kali gua pulang ke rumah, gua nyari lagi, pulang lagi, nyari lagi, pulang lagi. Itu orang-orang yang rata-rata gua obatin non medis, yang non medis hal-halnya tuh ikut sama gua sampai rumah. Jadi bayangin seberapa tampung itu di rumah tuh udah jadi kayak sangkar aja. Mau berobat kemana-kemana juga kayaknya nggak bakal sembuh-sembuh. Karena emang kayak gudang penyakit gua bawa ke rumah. Cuma yang mana gua tahu ya, gua kan nggak bisa lihat. Itu sebabnya ya. Nah, di rumah pada banyak yang sakit tuh. Iya, itu dia. Pada akhirnya si beliau ini merasa bertanggung jawab karena udah menurunkan ilmu. Pada akhirnya si makhluk-makhluk itu tuh sama dia dinetralisir aja pokoknya. Netralisir biar gimana ceritanya, gimana caranya kita sembuh aja dulu semua. Dikasih waktu, pas udah mulai pada sembuh baru tuh gue mulai diedukasi lagi. Jadi si Ustadz ini tuh nyuruh biar gue terjun dulu, baru tahu penyelesaiannya harus apa. Jadi dia nggak nyuruh gue buat
antisipasi dulu nih ke depannya harus kayak apa. Enggak. Dia pengen gue ngerasain dulu nih. Pahit pehernya kayak apaan. Pahit sakitnya kayak apa, enak gak enaknya kayak apaan. Nah, semenjak dari situ baru mulai nih. Banyak hal-hal horor yang pengen gue ceritain di sini tuh. Tadi kan udah dibilang, setiap kali kita kumpul itu ada yang namanya empu gandring kan tadi, ya, empu gandring. Itu dia tuh dari besek bunga yang cuma kayak segede gini, itu dia bisa munculin berbagai macam kayak cincin, batu nyala, gelang, keris. Itu dia buat sedemikian rupa tapi hanya bermodal dari bunga yang kita sediain. Oke. Cuman dari bunga itu doang dia bisa bikin yang kayak gitu. Siapa yang nggak percaya sih ibaratnya? Siapa yang nggak makin yakin gitu sama hal-hal yang kayak gitu? Ketambah lagi kalau mau hodam sawer itu datanya nggak selalu setiap saat. Itu tuh kayak hoki-hokian lah, kalau bisa dibilang hoki-hokian. Dari kita kumpul terus ngelihat yang kayak gitu-gitu aja sebenarnya udah amazed lah, udah kayak wah siapa sih ini yang nggak pengen ngelihat kayak gini. Tapi kadang gue juga mikir siapa sih yang mau gitu ngelihat yang beginian, apa gak ngeri gitu. Karena setiap kali beres itu lampu tuh pasti dimatiin. Jadi orang kalau dari luar ngelewat ke rumahku pasti ngeliat ke dalam kok kayak ngeri. Iya. Kayak serem karena digelapin, bener-bener gelap, gak ada lampu kecuali lampu depan doang. Lampu dalam pada mati semua. Itu tuh malam dari jam 11 kadang beres-beres jam 2, jam 3 itu baru kelar. Dia nggak ada tuh pikiran bahwa besok kita harus kerja atau harus masuk sekolah atau harus kuliah. Oh, dia nggak ada pikiran atau harus usaha. Dia compare sama dia bahwa omongan dia gini, kalau mau banding-bandingan capek juga masih capean aing. Dia bilang gitu. Karena dengan dia sebagai mediasi itu nggak mudah buat dia katanya. Sementara yang dikejar kan selain karomah barokahnya ini, berkahnya ini dikejar karena ada iming-iming duitnya ini. Kayak gitu loh. Jadi seakan-akan kayak kalau ini duit cair ya semua juga dapet. Tapi masalahnya ya duit gak pernah cair. Duit gede ini gak pernah cair. Jadi kalau misalkan mau dihitung-hitung, kita sekali kumpul itu habis gopay, habis 500, habis 700. Paling duit yang kekumpul dari hodam sawer pun kayaknya gak nyampe 5 juta juga. Iya, kali seminggu berapa kali tuh? Nah, sementara ini udah berjalan hampir 4 tahun. Buset, habis banyak itu, gila. Di situ ngerinya apa? Waktu itu gue penasaran. Ini hodam sawer tuh, yang sawer siapa sih? Ya. Gue penasaran. Waktu itu gue bawa temen gue tuh suka pengen ikut. Gue ajak. Dua-duanya depannya I lagi. Ikut cowok dua-duanya. Kita penasaran kan, kepengen lihat gitu. Temen lu penasaran? Iya, temen gue penasaran, yang satu lagi penasaran, gue juga penasaran. Akhirnya kita nggak di rumah, tapi kita ke Rancaikek ke rumah beliau. Dia akhirnya dimatiin. Pas sudah dimatiin itu kita sama ditutup dulu, dibongkar berempat berarti. Satu orang ya ustadznya itu dia jadi mediasinya kan. Dia nggak ditutup matanya dong, cuma kita doang. Udah ditepak nih seorang dari mulai yang satu dulu nih. Sok jadi gak emang diem. Karena apa? Sebelumnya kita gini, kita duduk sila sambil ngezikir ya wahabu ya wahabu ya wahabu ya wahabu ya wahabu terus aja. Di saat lagi zikiran kayak gitu, kan posisi gelap, kita cuma bisa ngedenger dong. Pintu tuh kebuka, kayak ada orang masuk, tapi suara teplakan kakinya tuh bukan di lantai tapi di atas. Anjay. Aku mikir ini gue doang kali yang denger gitu kan, nantilah belum beres. Ya udahlah, ya wahabu ya wahabu ya wahabu, makin kenceng dong, biar ke distrik gitu, biar gue nggak mau terlalu denger tuh. Pas gue ngomong ya wahabu kenceng, yang lain malah ikut kenceng nih. Dua anak ini malah ngikutin juga. Pas akhirnya dia jalan pas banget berhenti kayak di atas kita ini. Ya, jadi dia kebalik ya? Iya. Kakinya kayak di atas ya? Iya, jadi emang kaki dia yang di atas, jadi bukan merangkak tapi jalan. Ya. Dia jalan. Dia tepak satu, yang ini nggak mau lihat. Tepak yang ini juga nggak mau lihat.
Bisa gua dong terakhir. Wayahna ieu mah kudu sok terakhir. Mau nggak mau ini mah harus. Karena kalau misalkan nggak akan ada lagi nih kita kumpulan-kumpulan takilah, kumpul-kumpul sholawatan tawasulan. Jadi ibarat katanya itu tugas yang kalau tidak dilaksanakan ya udah kita nggak akan ada kumpul-kumpul lagi, harus ngemodal lagi duit kayak gitu. Mau nggak mau gue dong harus buka, ya kan? Mau nggak mau gue harus buka. Pas gue buka juga nggak langsung buka gitu, enggak. Emang gue juga takut jujur, karena dari dia dengar pun kita bisa ngerasain ini ada sesuatu gitu. Kita bisa ngerasain apa ini, apaan gitu. Sok ditungguan. Mumpung aya keneh, mumpung masih ada, dia bilang. Kata si Ustadz itu. Iya, tapi dia kayak bercanda. Jatuhnya kayak ngebercandain gitu, malah kayak lucu-lucu doang buat dia. Kayak udah hal biasa gitu. Ya udah, gue coba buka, gue ke atas. Buka dikit. Aduh, itu apa? Yang gue lihat awalnya kayak tangan. Hah? Kayak tangan dulu. Tangan orang biasa? Kayak tangan. Kayak tangan tapi begini-begini. Tangannya begini-begini tangannya. Kayak gini nih tangannya. Oke. Kayak gini. Ya, tangan doang kah gitu. Di situ kan baru mulai penasaran. Karena gue kesel ya, lama lah. Ya udahlah, bismillah kata. Bismillahirrahmanirrahim, pas gue buka, bak. Posisinya dia berdiri, kaki di sana. Kan kalau ngelawan gravitasi rambut turun ke bawah dong, ini enggak. Dia rambutnya tetap lurus ke atas. Oh, tetap biasa. Tetap biasa. Mukanya nggak kelihatan justru. Oke. Mukanya justru nggak kelihatan. Jadi badan dia lebih kayak ketutup sama rambut hitamnya gitu. Ketambah kan gelap ya. Cewek berarti panjang. Cewek kayaknya. Ya cewek berarti. Ketambah gelap gitu. Ketambah itu gelap, tapi kita bisa lihat gini loh. Bener orang deket kok, iya ibarat kayak gini di sini dah. Karena gue nggak mau ngelihat sendiri, teman gue bukain. Pas teman gue bukain, pingsan. Pas teman gue bukain, gue pingsan. Gue nggak bisa nurunin kepala gitu. Kayak malah gue liatin aja terus. Jadi kalau misalkan berdiri tuh ibarat kayak ini atap nih. Kayak ini atap, itu dia tangan satu gini, yang satunya itu gini. Kayak gini nih. Oh. Tapi ini tuh nggak tahu dia ngapain. Iya. Nah itu, ini kayak gitu. Tapi posisinya itu di atap. Iya, ini kebalik ya. Karena gue kelamaan, akhirnya sama si ustadznya nggak cukup. So kurungkan lampunya sebentar itu. Gue nggak mau dong. Diem aja gue. Karena mungkin kelamaan, akhirnya dia berdiri ya. Otomatis kan tangan gue kan habis ditutupin sama tangan dia ya. Muka gue bisa ditutupin sama tangan dia berdiri. Pas gue itu udah nggak ada. Tapi ini ada anak saksi satu nih nungguin bangun. Akhirnya ternyata pas nunggu dia bangun ternyata sama, dia juga lihat. Oke, ini sosoknya apa? Cewek pakai baju apa waktu itu? Baju sih nggak terlalu kelihatan karena gelap, nggak bisa make sure lah dia pakai baju apa. Karena yang gue lebih perhatiin itu si rambutnya tuh tebel, nutupin badan dia aja. Cuma si tangannya nggak ini gini-gini terus. Kulitnya gimana? Kulitnya yang pucet, kuku panjang bos. Kukunya panjang. Bukan kayak kuku panjang kayak tajam gitu. Sebenarnya enggak, tapi lebih kayak tajam nggak diurus gitu loh. Yes. Ya, kayak tajam yang gara-gara nggak diurus. Itu. Nah itu sekalinya nggak mau lagi dah. Sekalinya nggak mau lagi. Nggak berapa lama, sekian udah pindah tahun kejadian lah ke adik gue. Yang adik gue ngerasa dia dilecehin sama satu makhluk pas lagi hodam sawir. Karena hodam sawir itu kan kita digoda dulu badan tuh. Ya, digoda dulu sama makhluk. Ada yang digaruk, ada yang kleketik gitu segala macam. Sementara adik gue ngerasa bahwa mohon maaf ya, dicium. Adik lu cewek nih? Ya, dicium, kerasa basah gitu kan. Kerasa basah, dipegang-pegang lah segala pokoknya. Sementara kita kan nggak ada yang bisa lihat loh. Karena kita semua ditutup matanya, nggak ada yang bisa tahu kejadian persis ini seorang diapa-apain tuh. Mereka semua masing-masing cerita pas sudah beres gitu. Pas sudah beres, bahkan hodam sawirnya pun nggak jadi karena kayak nggak kurang nyaman gitu.
kayak kurang nyaman. Akhirnya adek gue cerita ke mama sama ke gue, cerita, masa sih, kadang gue nggak percaya sama omongan adek gue SMP, anak SMP udah bisa mulai dipercaya lah omongannya ya. Gue nggak percayanya apa, mereka ini kan orang-orang suci ibaratnya ya, orang-orang suci, kelas-kelas para wali, masa sih kayak gitu ke anak perawan, gue pikir kayak nggak pantas dong. Nah gue besoknya berusaha buat klarifikasi, diminta tolong juga sama mama. So Uya, coba kamu tanya sebenarnya apa sih yang terjadi, karena si Ustadz ini tuh dia bisa tahu kejadian apapun yang terjadi pas dia posisi nggak sadar. Namanya interaksi, rekaman apa yang terjadi selama dia nggak sadar tuh dia bisa tahu semua. Itu ditanyain, udah jelasin lah ke gue sama ke teman gue yang pingsan tadi, teman gue ikut itu. Ditanya, dijelasinnya gini, itu tuh tangan, dia bilang. Cuman memang si makhluknya itu basah. Itu pengakuan dari ustadznya. Ya, baru pengakuan dari ustadznya. Beda jauh lagi nih sama yang diomongin sama adek gue. Di situ dia kan, gue juga mikir, emang apa iya? Diancamnya apa? Kalau adek gue nggak ngaku, terus-terusan ngebohong ibaratnya, jatuhnya fitnah lagi. Diancam gimana maksudnya? Diancamnya gini, kalau sampai ini adek gue terus ngebohong dan terus ngefitnah, nggak mau jujur atau lepas bahwa sebenarnya dia tuh nggak dicium, nggak bakal lagi nih kita bisa silaturahmi lagi sama gegedean ini. Gitu. Jadi masalah-masalah yang sebenarnya tadi Teh Cika ceritain itu lebih ke banyaknya fitnah. Karena kita semua juga lebih udah mulai banyak ngerasain kejanggalan kayak gitu. Kadang gue juga mikir, apakah ini tuh sebenarnya bukan jin, tapi dia sendiri, gitu ya? Iya. Yang kedua, gue mikir, apakah sebenarnya itu tuh perlakuannya dia aja, terus di saat kita disuruh buka mata, dia undang nih satu, biar bisa dilihat magicnya, akal-akalannya dia doang. Bahwa sebenarnya yang ngelikiti kita lah atau apa, sebenarnya itu dia lagi. Tapi pas kita buka mata buat ngebuktiin, ya dia datengin aja jin siapapun, peliharaannya dia lah apa, yang bikin kita percaya bahwa itu tuh ulah mereka. Gue sempat mikir ke sana. Tapi katanya kata Teh Cika, waktu Teh Cika cerita, feel-nya tuh beda. Ada yang rasa kuku, ada yang rasa bulu. Nah, beda-beda ya. Gue mikir lagi, tapi kok kayaknya nggak mungkin. Orang masing-masing dari kita semua udah ngerasain, ya kan? Akhirnya gue berusaha ngeyakin diri gue, dia tetap nggak mau ngaku aja. Ini bocah nggak mau ngaku, tetap berteguh sama pendirian dia. Kalau dia dicium. Iya. Sementara gue satu sisi gue kesel juga ke dedek gue karena susah dikasih tahu. Gue sebagai kakaknya nih, dia bentak-bentak gue mulu, gue kesel dong. Gue kesel gitu. Gue ngomong, ngaku gak? Kalau misalkan manusia tengah ngaku wae, kalau kamu nggak mau ngaku aja, udah pegat ini kita semua, nggak akan ada riungan-riungan kayak gini lagi. Putus aja udah. Sok mau ngaku atau enggak, sok jujur. Gue paksa aja terus sampai akhirnya dia mungkin nangis ya, nggak tahan. Ya udah iya, dede yang salah. Cuman pengakuan kayak gitu doang yang dibutuhin. Pengakuan bahwa dede gue salah, cuman karena itu aja jadi lanjut lagi silaturahmi gue sama para gegedean ini. Dan itu yang bikin trauma dede gue, bahwa dimarahin sama gue di posisi terendahnya dia. Gue nggak percaya aman dia, bahwa sebenarnya itu yang terjadi. Nah ini baru horror story yang diikutin sama reng-rengannya, yang tadi bikin perkakas dari bunga lah ya, yang sosok si Hodam Sawer itu kayak apa, sosok yang adek gue lihat kayak apa, ya kan? Gue mau ceritain lagi yang lain. Kenapa gue bilang ini dia tuh sebenarnya ustadz atau bukan? Ustadz mana yang bisa nyantet orang? Ya, ustadz mana yang punya ilmu teluh, punya ilmu buat melet cewek, punya ilmu buat pait leta, seucap nyata sacedoh metu. Ustadz mana sih yang punya ilmu-ilmu kayak gitu? Nah, gua banyak dikasih ilmu sama dia, hal-hal yang kayak gitu. Dan yang selalu diterapin itu apa? Kalau orang zolim ke kita, kita berhak buat zolimin balik. Itu yang dia terapin ke semua orang rengan.
Semua riungan. Kalau orang jahat sama kita, ya jahatin lagi aja. Oke. Dengan apa? Santet itu kan nggak ada jejak kriminalnya. Dasar itu ya. Dan sedangkan kalau pedoman agama Islam apalagi ya, kalau ada yang jahat kita nggak sepatutnya membalas. Kita mah serahkan aja semuanya kepada Allah kan. Nah, harusnya gitu. Harusnya kita berserah diri aja, kita sabar aja, kita harus saling memaafkan aja. Di situ lu udah mulai curiga. Banyak sebenarnya kecurigaan, cuman gue akhirnya kan lebih ke pendem. Gue pendem karena gue ngelihat antusiasnya papa, antusiasnya mama, dan yang lain lah. Jadi lebih banyak yang gue pendem sendiri sampai akhirnya ini gue manggil ini Ustadz tuh Pangarsa itu guru tapi bahasa Sunda. Sama Pangarsa ini tuh batinnya udah sampai ke yang dia mau nelpon gue, kayak mau nelpon dah, gue telepon duluan ah. Terus gue ngomong, kenapa mereka nelpon? Kenapa mau nelpon? Iya. Jadi udah sedekat itu. Oke. Gue udah punya feeling ini orang kayaknya mau kesini dah. Kayaknya hari ini pengajian dah. Iya benar. Kayaknya besok pengajian nggak jadi. Benar nggak jadi. Jadi batin gue sama dia tuh udah sampai serekat itu karena gue ikut terus sama dia kemana-mana. Ziarah kubur, ke Pangandaran, ke Tasik, ke Garut, ke Sumedang, Marongge. Marongge apa? Markasnya buat yang mau nyantet, buat yang kurang jodoh. Marongge namanya. Mungkin buat para penonton yang tahu Marongge itu nama daerah. Nama daerah Di? Nggak usah bisa spesifik sih. Ke daerah Sumedang, bisa ke daerah Tasik, kayak lebih ke Sumedang deh. Udah daerah situ aja. Nggak usah spesifik. Marongge. Namanya Marongge, makam Marongge lah, daerah Marongge. Di situ pokoknya tempat-tempat buat yang kurang susah dapat jodoh di situ. Jadi gue dibawa kemana-mana, ziarah kubur kemana-mana gitu. Dan setiap kali perjalanan ziarah kubur tuh hampir berkali-kali emang gue kayak mau celaka tapi nggak jadi. Waktu itu sempat tuh pertama kali ikut ziarah kemana? Ke makam almarhum bapaknya yang Raden Rahmat tadi. Kemana? Di Garut. Itu bener itu mau gue jatuh. Dibilangnya jatuh gara-gara apa? Gara-gara gue telat 5 menit. Gue bangun kesiangan. Harusnya jam 6 gue udah di sana. Kayak gitu. Jam 6 udah di sana. Gue datang 6 kurang. Buat dia itu telat. Ngaret aja. Perjalanan ke Garut, entah gimana, ada belokan, nggak ada apa-apa juga, nggak licin juga, ya gue jatuh aja gitu. Nabrak spakbor belakang dia kan patah. Kayak gitu. Awalnya juga dia nggak ngeh, dia jalan dulu lagi. Terus istrinya denger di belakang ada yang jatuh, nggak taunya gue jatuh. Oh, dia sama istrinya? Iya, sama istrinya, sama anaknya yang paling kecil waktu itu. Dan itu sampai berkali-kali gue ikut ziarah. Tipikal orangnya kalau dia sendiri atau ngebonceng siapapun bawa motor, ya labas aja bawa motor sendiri. Yang penting kita harus bisa ngikutin dia, mau nggak mau. Berarti lu dulu nyembuhin orang juga, terus lu belajar ilmu-ilmu gitu, nyantet juga, tapi nyantet enggak ya? Enggak lu amalin ya? Nah, untuk yang nyantet ini nggak gue amalin, tapi dia buktiin. Dia buktiin depan lu? Dia buktiin. Caranya gimana? Simple. Ya, dia mah kan emang lebih sakti ya gitu. Dia sediainnya gelas, kalimat yang udah dikasih, disediain gelas. Dia tembak aja ke salah satu gelas pakai tenaga dalam yang udah sempat diajarin ke gue juga. Cuma gue nggak bisa gitu. Dia contohin, bukan nggak berapa lama sih, selang sehari apa 2 hari gitu nggak kontakan, tiba-tiba dia ngasih kabar bahwa personalianya dia yang mau nerima anaknya kerja, tapi anaknya nggak dimasukin kerjaan. Itu kecelakaan, udah. Kakinya patah. Waktu bawa gelas itu buat apa? Dia tembak ke salah satu gelas. Gelasnya pecah. Udah gitu doang. Pecah enggaknya itu gelas, itu adalah berhasil atau tidaknya santet tersebut. Oke, cara kerjanya gitu santetnya berarti ya. Santet yang dari siapa, guru lu itu ya, si Ustadz itu. Kayak gitu, padahal udah kurang gimana lah. Habisnya juga ya udahlah, mungkin gak usah dihitung dari soal materi. Cuman yang jelas waktu gue juga kebuang karena gue lebih banyak berilmu sama nih orang gitu. Karena untuk menghafalkan satu amalan tuh buat dijadiin biar bisa terwujud atau apa tuh kayak nggak sehari 2 hari gitu. Yes, ada proses. Ada proses, dan prosesnya tuh kadang malah kayak kita keenakan dinikmatin. Jadi kita terlarut sama suasana aja.
Jadi hal gaib itu tuh udah kayak ecek aja buat kita tuh jadinya. Yang ecek buat kita tapi orang lain lihatnya gila lu ya gitu. Sampai akhirnya kan teman-teman gue juga akhirnya satu-satu keluar. Ngejauh. Mereka berusaha ngingetin gue tapi gue nggak mau denger. Dari situ gue kehilangan teman-teman gue. Untungnya si Dede enggak. Si Dede masih aman. Belum pasien-pasiennya mama yang katanya kan mama tuh banyak pasien konsumen yang dibantu obatin sama Bang Arsa ini kan, sama Ustadz ini. Rata-rata meninggal. Bukannya sembuh, malah terus dimintain duit dan ujung-ujungnya meninggal. Ujung-ujungnya meninggal. Karena si Ustadz palsu ini? Ya. Yang paling gue seselin apa waktu itu, di saat gue bisa ngobatin banyak orang, tapi nenek gue sendiri nggak keobatin sama gue. Innalillahi. Itu sih yang sampai sekarang masih kayak celup kayak gitu. Kenapa orang lain bisa gue sembuhin gitu? Iya, kenapa ya? Tapi ini nenek gue sendiri cuy. Itu pas lu lagi sering ngobatin orang kan? Iya. Lagi marak-maraknya ngobatin terus. Jadi lu udah pernah coba ngobatin? Udah. Tapi malah kayak gue yang kelayapan bingung harus gimana. Dulu ada orang yang tadi nggak sempat diceritain, ini mau dibongkar sedikit. Dulu sebelum Mang Aan juga, sesudah Mang, emang ada orang juga yang bisa, dia sempat bilang kayak gini, bahwa nenek gue tuh punya simpenan yang nggak boleh sembarang orang tahu. Karena kalau misalkan ada orang yang bisa dan sembarang mengambil, itu bisa mempersingkat umur nenek gue. Makanya ini orang nggak mau diajak silaturahmi buat ketemu sama nenek gue, nggak pernah mau. Kenapa tuh? Karena yang itu tadi, dia tahu ini ada sesuatu yang kalau misalkan dia ketemu tuh nggak diambil pun bisa ikut, kayak gitu. Oke. Dan itu harus tetap stay di tempatnya, gitu aja. Sampai pada waktunya, kayak gitu. Nah, berapa lama kan ketemu tuh sama Ustadz gue. Ini sama si Ustadz ini tuh umur kenal sama nenek gue nggak nyampe setahun. Nggak nyampe setahun, belum juga setahun kenal sama nenek gue. Nenek gue udah iya dipanggil duluan. Dan waktu di beberapa sebelum dia udah mau menjelang akhirnya tuh dia juga sempat bilang ke gue gini, emang Abu nggak dapat perlindungan. Almarhum sempat ngomong gitu, emang Abu nggak dapat perlindungan. Emang Abu nggak dilindungin juga. Kenapa kok Abu nggak dibantu? Sesek dah lah posisi kayak gitu. Gue lihat Ustadz gue juga kayak lebih ke ngebahas yang lain kayak gitu. Sementara kita kan ngelihatnya almarhum sakit aja udah kayak gitu. Nah itu. Dan gue lebih memilih untuk ngebuang semuanya karena kapok, capek di diri sendiri ya. Kapok, capek, ngerasa kayak kecewa, iya, ngerasa kayak buang waktu, iya juga. Posisi itu Ustadz datang tuh pas mama berusaha nasehatin gue bahwa ya ini tuh ada kejadian kayak gini loh. Gue berusaha penolakan kan karena gue ngerasa kayak masa sih nyangka nggak nyangka gitu. Karena emang ini Ustadz juga banyak hal yang dia ajarin baik dari kegeden-kegedennya, tapi justru banyak kejanggalan-kejanggalannya juga yang sebenarnya nggak dia jaga gitu. Yang bikin itu tuh jadi faktor utama yang bikin kita jadi oh ini nih yang bikin kita buat ngejauh dari itu. Emang sebenarnya dia tuh kayak gini. Nah, jadi kebongkar juga semuanya akhirnya. Yang tadinya selama ini gue pendem, gue kumpulin. Oh iya, ya udah. Dan dia juga sekarang katanya lagi nyari korban berikutnya ya. Ya. Riungan sebelumnya yang sempat ikutan dia berhenti itu ditelepon lagi. Oh gitu. Ya ditelepon lagi, dikontak lagi. Konsumen mama sama papa ditelepon. Jadi entah nyari pembelaan, entah nyari apalah. Kita nggak nanya detail juga. Cuman ya tolong untuk berhati-hati karena ya keras sama nggak akan sama orang tapi sama diri sendiri. Ya awalnya manis ya, awalnya pasti manis. Iya awalnya manis. Tapi itu nggak berasa, lama-lama bertahun-tahun habis sudah berapa total nggak sesuai sama apa yang didapat. Ya ada penyesalan nggak selalu datang di awal pasti di akhir. Ya betul.
Oke sahabat lonceng yang udah denger cerita ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian like videonya, dan mau ngucapin banyak terima kasih nih sama Uya. Thank you banget ya udah sama-sama. Thank you ini. juga, thank you banget. Thank you banget nih udah nyeritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama gue. Thank you ya. Ntar semoga selamat sampai tujuan, sampai Amin. kabar-kabarin udah nyampe Bandung. Amin. Gila, respect banget datang jauh-jauh nih rame-rame. Dan buat yang pengen jadi narasumber juga datang langsung ke Studio Lonceng Misteri buat nyeritain kejadian horor pribadinya. Itu caranya gampang banget, kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit. Uya juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.